Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panut Amal Islami dengan nomor peserta PPG 20200065575 dengan NIM PPG 202210631012122. Saya sedang mengikuti uji kompetensi skill pada PPG dalam jabatan kategori 2 dengan LPDK Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, pada video kali ini saya sedang memenuhi tugas untuk uji kinerja, yaitu dengan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan materi menganalisis diksi, rima, dan tipografi pada puisi. Materi ini pada jenjang kelas 10 dengan kurikulum merdeka. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Gus, silakan pimpin doa Gus. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak presensi terlebih dahulu ya. Nah, nanti ketika Bapak panggil nama kalian, silakan kalian utarakan bagaimana perasaan kalian hari ini. Ya, cukup satu kata. Paham? Paham ya? Baik. Ayo Matus, dulu. Alhamdulillah senang Pak. Alvita? Sedih Pak. Enggak Pak. Putus. Tadi Kenapa? katanya kalau kesini motornya bagus. Oh, dia bocor tadi. Iya. Lu sih? Bagaimana perasaannya? Lelah Pak. Lelah. Habis ngapain? Baik. Naik turun gunung. Kamu sekolah naik turun gunung ya? Karena saya juga jadi. Oh iya. Baik, selanjutnya bahwa ini ya, di sekarang ini kan kalian sudah melakukan pembelajaran di abad 21 ya. Nah, di pembelajaran abad 21 ini bahwa kalian itu harus dituntut mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, sudah tahu ya apa itu profil pelajar Pancasila? Tahu? Tahu ya. Baik. Nah, bahwa di profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter yang harus kalian punyai dalam diri kalian. Nah, yang pertama tadi kalian sudah melakukannya di awal pembelajaran, yaitu berdoa. Nah, kenapa kalian harus melakukan berdoa sebelum pembelajaran? Karena mengingat di profil pelajar Pancasila yang pertama bahwa kalian itu harus dituntut untuk mempunyai karakter, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, itu jadi kalian harus bisa mempunyai akhlak yang baik. Selain kepada Tuhan, kalian juga harus punya akhlak kepada manusia. Nah, jadi kita tadi beriman kepada Tuhan kan
dengan cara berdoa, ya kan, sebelum pembelajaran. Nah, untuk berakhlak kepada manusia, bahwa kita bagi manusia mengingat bahwa di dalam kehidupan itu kan tidak bisa hidup secara mandiri sendiri, ya kan, harus mempunyai bantuan dari orang lain. Nah, selain itu makanya kita harus menghormati orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa di profil kalian harus mempunyai karakter berkebinekaan global. Nah, apa itu, Pak? Nah, kalau di kebinekaan global ini, kalian harus mempunyai sifat mencintai budaya, ya, mempunyai budaya kita. Kita tinggalnya di Jawa, berarti harus melestarikan ya budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Budaya di sekitar kita kan banyak, ya kan? Nah, itu kita harus melestarikannya dan menghormatinya juga. Materi sebelumnya ya, bahwa kalian sudah belajar mengenai puisi. Ya. Nah, Bapak ingin tanya, masih ingat apa tidak pengertian dari puisi itu apa dan bagaimana karakteristik puisi itu? Siapa? Coba. Ada yang masih ingat? Iya, silakan Ika. Jadi puisi adalah salah satu jenis karya sastra selain prosa dan drama. Ya. Kalau karakteristiknya bagaimana? Ya, silakan. Untuk karakteristiknya yaitu menggunakan kata atau pilihan majas yang cukup banyak. Yang kedua adalah pengungkapan alur, tokoh dan sebagainya itu tidak terlalu diperhatikan. Dan yang ketiga yang saya ketahui yaitu adanya penggunaan bait-bait dan garis dalam puisi. Baik. Sudah? Ada lagi? Ya, silakan Ki. Karakteristik yang lainnya yaitu penggunaan diksi lebih memperhatikan pada rima dan juga Ya. saja setiap dengan tujuan untuk menghasilkan irama yang indah. Kemudian menggunakan diksi dengan unsur keindahan Ya. dan juga kiasan, serta yang terakhir tidak memperhatikan tokoh dan juga alur. Baik. Nah, saya beri tepuk tangan kepada Ika. Jadi yang lainnya ingat ya? Apa itu puisi? Itu karakteristik puisinya. Nah, baik. Itu tadi bahwa kalian mempelajari puisi kemarin pengertiannya. Nah, untuk hari ini nanti kalian akan belajar di salah satu karakteristik puisi tadi, yaitu diksi, rima, dan tipografi. Seperti itu. Baik, paham ya? Nah, sebelum masuk ke materinya, silakan nanti kalian amati video yang akan Bapak tayangkan. Seperti itu ya. Nah, Bapak akan menayangkan sebuah video pembacaan puisi. Ya. Ada yang kenal? Ini tokoh siapa? Belum? Belum tahu? Ya, berarti oh gitu ya? Ya, besok mungkin kenalan kalau ketemu. Ya. Nah, ini salah satu tokoh sastrawan di Indonesia, ya. Puisinya terkenal sekali dan mungkin sering dijadikan puisi untuk lomba besar nasional. Nah, beliau adalah W.S. Rendra. Ya, tahu? Tahu namanya ya? Nah, ini wajah W.S. Rendra seperti itu. Amati dulu pembacaan puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Pesan Pencopet kepada Pacarnya. Ketika kalian mengamati video, silakan kalian catat mungkin hal-hal penting ya di puisinya nanti apa, mungkin bisa kata-kata yang sulit mungkin kalian pahami ya. Terus kemudian puisinya itu tentang apa, kan kalian amati. Letari koyo bukan di laut
Tahu padamu tak pernah disaksikan, tapi jika ngomongin masa depan anakmu, janganlah tanggung-tanggung di perlaku. Kuraslah hartanya supaya nanti sentosa sebagai kepala jabatan dalam tubuh orang juga disokong dan tidak ada lagi mau dibuki, tidak ada maling itu maling biasa. Lagi pula di masyarakat maling penghormatan bagi yang pertama. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 5, saling diatur dalam ustaz. Inilah ilmu hidup masyarakat malu. Jadi, kalau kita terlalu rakyat kecil tak bisa dalam dulu. Kalau tetap berbicara, panjangnya hari dari sore. Hari ini kamu mesti melewatkan. Baik, itu tadi video mengenai bacaan puisi dari W.S. Rendra. Nah, dari video yang kalian tonton dan amati tadi, nah, puisinya itu menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Saya Pak menceritakan tentang kehidupan para pencopet. Baik. Nah, ada yang lain? Sama ya? Ya, jadi puisi yang berjudul Pesan Pencopet untuk Pacarnya, ya, itu kan menceritakan sebenarnya bukan dia menyampaikan ke pacarnya, bukan. Ya, jadi yang dimaksudnya adalah kehidupan para pencopet yang diberitahukan kepada orang lain, seperti itu. Nah, baik. Kemudian bahasa yang digunakan bagaimana untuk susunan kalimatnya? Ya, ini. Bahasanya mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Baik. Nah, jadi di puisi tadi, ya, memang kan bahasanya mudah dipahami. Paham ya? Nah, kenapa kok mudah dipahami? Karena puisi W.S. Rendra tadi itu salah satu jenis puisi yang narasi. Jadi seperti kita membuat cerita kemudian dijadikan puisi, itu bisa. Jadi tidak hanya ketika kita membuat puisi kan kadang ibu, kaulah pelita hidupku. Nah, kadang kan seperti itu, ya kan? Nah, tapi puisi ada juga yang bentuknya narasi seperti tadi. Nah, mungkin kamu ketika ingin membuat puisi kan, jalan-jalan ke rumah nenek, gitu. Bukan kan bisa, saya pergi ke rumah nenek, naik delman. Ya, seperti itu ya. Jadi di puisi tadi kan bahasanya mudah dipahami, karena kan seperti membuat narasi, seperti itu. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, bertanya. ya, silakan. Yang dimaksud dengan puisi itu apa? Baik, nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan, Bima. apa yang dimaksud dengan rima? Ya, rima, baik, diksi, rima, kemudian ada lagi? Saya Pak, Ya, yang dimaksud dengan tipografi itu apa? baik, nah, jadi tadi Akmal bertanya mengenai diksi itu apa, ya, Bima, rima itu apa, kemudian Pria itu tanya tentang tipografi. Nah, sebelum Bapak jelaskan, apakah di antara kalian ada yang tahu jawabannya? Apa itu diksi, rima, dan tipografi? Belum pernah dengar istilah itu? Pernah? Lupa? Ya, nggak apa-apa. Baik. Nah, yang pertama, terlihat ya? Ya. Nah, jadi untuk diksi itu merupakan pengertiannya adalah pemilihan kata. Ya, pemilihan kata. Jadi di dalam puisi, ketika menyusun
kalimatnya itu kan harus dipilih kata-kata yang bagus. Nah, baik, itu tadi materi mengenai diksi, rima, dan tipografi. Ya. Nah, sekarang gantian Bapak yang bertanya. Ya. Nah, untuk pertanyaannya, Bapak sudah menyiapkan di LKPD, ya. Nah, lembar kerja. Nah, di lembar kerja ini nanti kalian menganalisis puisi, ya, sebuah puisi yang berjudul Nyanyian Gerimis, ya, Nyanyian Gerimis. Nanti silakan kalian analisis berdasarkan diksinya, kemudian rima dan tipografinya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, sekarang sebelum mengerjakan kita terbentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan, ada yang perwakilan? Siapa yang bersedia? Ya, bagus. Maju dulu, Gus. Ya, terus siapa lagi? Ya, Dino. Ya, maju. Kemudian satu lagi. Ya, Put. Silakan. Nah, maju. Baris. Baik, silakan. Mungkin dari Akmal nanti urutannya ya, kelompok 1, terus kemudian Amel 2, Dino 3, Puput 4, Bagus 5. Nah, silakan kalian pilih anggotanya, 1 dari Akmal dulu. Terserah, Pak. Ya, bebas. Siapa? Rizka. Ya, silakan berdiri di belakangnya ya. Baik, sudah berkumpul semua ya? Ya. Silakan perwakilan ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Baik, silakan kalian pertama ya, perhatikan dulu instruksinya. Nah, untuk yang kelompok ini ya perlu diingat, kelompok ini itu adalah kelompok besar atau kelompok utama. Ya. Nah, kemudian tugas di kelompok utama nanti kalian bagi tugas terlebih dahulu. Ya. Jadi setiap individu, masing-masing individu mendapatkan satu bagian. Jadi nanti ada yang bagian diksi, rima, ataupun tipografi. Nah, nanti kalau sudah dibagi tugasnya, nah berdasarkan tugas masing-masing nanti berkelompok. Seperti itu. Jadi untuk yang mendapatkan diksi, nanti berkumpul dengan yang lain. Jadi satu diksi. Rima jadi satu. Nah, di kelompok itu berdasarkan tugas masing-masing itu namanya kelompok inti. Ya, kelompok inti atau kelompok baru. Seperti itu. Nah, jadi untuk menjawab itu di LKPD nanti berdasarkan pekerjaan dari masing-masing individu. Jadi di kelompok inti nanti silakan kalian diskusikan berdasarkan tugasnya. Jadi tugasnya ya diksi ya mengerjakan tentang diksi. Kemudian rima ya rima, tipografi ya tipografi. Kemudian kalau sudah selesai berdiskusi di kelompok inti, nanti kembali lagi ke kelompok utama. Nah, kembali lagi. Nah, jadi kan nanti kan ada 3 individu yang mendapatkan jawaban, ya kan, berbeda. Nanti silakan kalian bagi atau sharing ke teman yang lain. Kemudian baru dituliskan di LKPD. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, baik, silakan kalian bagi terlebih dahulu. Kamu rima ya? Saya tak lulus diksi. Kamu apa, Bang? Aku yang rima. Oh, kamu rima? Kamu yang tipografi? Oh ya sudah, saya juga. Kamu diksi. Saya diksi. Lo diksi. Kamu sama aku tipografi, kamu rima, kamu diksi. Yap. Oke.
Ini nggak ditulis dulu. Oh iya. Jadi di sini materinya kan ada 3. Yang pertama ada diksi, dan yang ketiga adalah tipografi. Nah, siapa yang mau diksi nih? Aku. Kalau Kiki maunya apa? Berarti aku Rima ya. Berarti kita udah tulis kalau Kevin itu diksi, aku Rima, terus yang Kiki adalah tipografi. Oke. Berarti nanti langsung berkumpul di grup intinya masing-masing ya. Setuju ya? Sekarang silakan kalian berkumpul berdasarkan tugas masing-masing. Nah, jadi nanti yang bagian diksi nanti kelompoknya di sini ya. Kemudian Rima tengah, kemudian untuk tipografi yang pinggir sebelah sana. Bisa dipahami? Silakan langsung berkumpul berdasarkan tugas masing-masing. Baik, sudah berkumpul semua ya. Nah, silakan di kelompok inti ini atau kelompok baru ini silakan kalian diskusikan berdasarkan tugas yang sudah didapatkan. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, silakan bisa mulai diskusinya. Oke teman-teman, kita kan dapat itu puisi yang judulnya Nyanyian Gerimis. Oh, Nah, iya. kita kan bagian cari yang bagian diksi. Oh iya, diksi. Yang aku tahu. Kita bagi aja ya. Di Iya. sini tuh ada Boleh. berapa? 5. Ini kayaknya bentuk puisinya ini tipografinya nggak beraturan ya? Iya, hampir kayak zigzag. Ini nggak. Ini Ada yang menjorok. Seharusnya kan kayak gini ya? Iya. Lanjut. Itu lihat tabel. Tulislah pilihan kata-kata yang memiliki maksud termakna tertentu dalam puisi di atas. Sekarang coba cari makna-makna yang nggak dipahami dalam puisi ini. Apa yang nggak dipahami gitu? Bagaimana? Ada kesulitan Masih memahami puisinya. memahami puisinya? Karena ada kata-kata yang Kalian dapat tipografi. Jadi tinggal kalian menganalisis bentuk puisinya seperti apa, susunan puisinya itu loh, polanya menggunakan apa. Tadi kan sudah Bapak jelaskan itu kan polanya, nah, seperti itu. Bagaimana? Ada kesulitan? Alhamdulillah sebelum ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada sebelum. Sebelum ya Mel. Hampir menemukan. Siap Pak, terima kasih. Baik, mohon perhatiannya. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, baik, selanjutnya nanti kalian kembali ke kelompok utamanya, ya, kembali ke kelompok utama. Kemudian nanti kalian sharing, bagikan ke teman kelompok yang utama tadi, dijelaskan apa yang sudah kalian dapatkan tadi ketika berdiskusi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, silakan kalian kembali ke kelompok utamanya. Baik, silakan nanti kalian sampaikan ke kelompoknya ya, dengan langsung menuliskan di LKPD-nya. Ya, silakan dituliskan. Jadi setiap individu nanti melaporkan apa yang sudah didapatkan. Seperti itu. Sudah? Diksinya ditulis dulu ya. Oh. Jangan lupa ini identitasnya ditulis. Berdasarkan tugasnya tadi sama yang berdasarkan tugasnya maju. Nah, jadi nanti urut ya, urut saja ya. Silakan nanti untuk yang mendapatkan tugas diksi, silakan maju untuk presentasi. Seperti itu. Bang? Baik, silakan yang mendapatkan tugas diksi, silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok diksi akan menyampaikan beberapa hal tentang diksi. Sebelumnya, perkenalkan saya Tugas Adiansa sebagai moderator, dan ini teman saya. Saya Natasha Amalia Putri. Saya Kevin Prabu Dagera. Saya Alexa Sana. Saya Azara Nabila, di sini kami sebagai materi. Nomor 1 akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Amel. Diksi yang kami temukan dalam puisi yang diberikan oleh Pak Dudin yaitu yang pertama, untuk kesepian. Nah, untuk kesepian ini memiliki makna yaitu sekalipun merasa sepi tetapi mengandung keindahan dan kenikmatan tertentu. Penyair menggunakan kata untuk kesepian untuk mengibaratkan rasa sepi yang dikandung oleh penyair. Baik, itu dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, dari kata dalam puisi yang disebutkan tadi, yang termasuk dalam diksi, tadi ada kuntum kesepian, yang kedua adalah seluas kalbu, yang ketiga adalah lengkung pelangi, dan yang keempat adalah kawah gunung berapi. Apakah dalam puisi tersebut masih ada diksi yang lain? Nah, misalnya di sini saya agak belum tahu ya apa artinya dari kata syarat letupan dari bait yang ketiga. Mohon dijelaskan apakah itu termasuk diksi atau tidak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, sehingga kelompok kami menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan Mbak Dino yang pertama, apakah ada kalimat diksi lagi pada puisi kali ini? Itu untuk diskusi kelompok kami mendiskusikan diksi pada kesempatan kali ini hanya menemukan empat diksi saja. Tetapi kalau ada diksi lagi atau tidak mungkin ada, tapi kita belum menemukan. Lalu mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah syarat letupan itu termasuk diksi dan memiliki maknanya? Nah, kalau dilihat dari syarat letupan itu ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya teks. Nah, pertanyaan kedua kan, apakah syarat letupan itu termasuk dalam diksi dan apakah memiliki maknanya? Nah, untuk syarat letupan dalam puisinya ini kan satu kalimat dengan kawah gunung berapi yang dari awalnya itu keribuan sebagai kawah gunung berapi syarat letupan. Untuk kawah gunung berapi ini diumpamakan sebagai lava dalam gunung berapi itu, kawahnya itu. Nah, untuk syarat letupannya itu ibaratkan sebagai kawah gunung berapi itu akan meledak dan akan mengeluarkan ledakan yang sangat dahsyat seperti itu. Terima kasih. Apakah ada sanggahan dari Sudah Pak sekali. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri tepuk tangan kelompok diksi. Kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dema Aurora Chandra Pradita sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Anika Luciana Sari. Perkenalkan nama saya Arya Purwani Hendra. Saya Muhammad Santi Barani. Saya Syarif Ali Mahmudin. Nah, di sini dari kami sebagai penjawab pertanyaan apabila ada pertanyaan, dan untuk ketiga teman yang laki-laki ini akan menyebutkan atau membacakan materi yang telah didiskusikan tadi. Untuk yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Kak Bima dari bait pertama. Bait pertama. Rima akhir bait ke-1 tidak berbola karena di akhir baris terdiri atas kata-kata berikut: hujan, kuntum, kalbu, sukma, terpendam, dan muar. Akan tetapi, dalam kata-kata tersebut terdapat asonansi bunyi vokal A, U, A, A.
Baik, tadi adalah penyampaian materi dari kelompok 5, mulai dari bait 1, bait 2, dan bait 3. Untuk selanjutnya, apakah dari teman-teman ada pertanyaan untuk kelompok kami? Tanya. Nah, dari Rima kan memiliki beberapa jenis nih. Dari puisi tersebut, jenis apa yang ada, jenis rima apa yang ada di puisi tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Aim atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Untuk pertanyaan Kak Aim akan dijawab oleh teman saya itu Kak Lucy. Silakan Kak. Terima kasih Kak Aim atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi untuk puisi karya Sony Farida Maulana ini hanya terdapat satu jenis rima saja, yaitu sama vokalnya. Untuk vokalnya tadi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu bunyi vokal yang baik pertama yaitu A, U, U, A, dan yang baik kedua yaitu A, I, U, I, A, dan baik ketiga yaitu A, U, I, U, A, U, A. Kenapa hanya vokal saja? Karena untuk jenis rima yang pertama itu sama di awal kata. Karena di sini di puisi ini dari kata awalannya tidak ada yang sama. Seperti itu. Apakah sudah puas dengan jawab ini? Terima kasih, jawabannya sangat puas. Nah, baik, tadi adalah presentasi dari kelompok kami, sekaligus juga ada sesi tanya jawab dari teman-teman semua. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi yang sudah presentasi ya. Nah, menanggapi tadi ada mungkin pertanyaan dari Deno yang belum dijawab, yaitu apakah yang syarat letupan itu masuk ke diksi atau tidak? Kelihatannya tadi tanya itu ya, Deno. Nah, syarat letupan bisa masuk ke diksi. Nah, jadi memang tadi betul yang disampaikan, yang dijawab bahwa syarat letupan itu ketika Gunung Merapi itu meletus. Nah, itu kan menyambung dengan kawah gunung berapi tadi. Ya, kalau kawah gunung berapi itu kan belum meletus. Nah, ketika tadi kalau kalimatnya mengartikan kerinduan yang besar itu dengan syarat diibaratkan syarat letupan. Jadi gunung Merapi itu meletus. Nah, makanya kerinduannya itu menggebu-gebu, ya kan? Besar kerinduannya, seperti itu. Baik, mungkin untuk selanjutnya ya, yang terakhir nanti silakan kalian kerjakan ini kuis latihan soal ya. Jadi apa yang telah kalian pelajari hari ini silakan nanti kalian jawab di pertanyaan ini. Bisa dipahami ya? Baik, silakan Kiki bantu membagikan. Baik, silakan bisa dikerjakan. 5 menit ya? Ya, silakan 5 menit. Baik, perhatiannya sudah selesai? Ya. Baik. Nah, silakan itu pekerjaannya dan tugas diskusinya tadi kelompoknya silakan dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Iya, jadi bisa. Ya. Baik, berhubung ya waktunya sudah hampir selesai ya. Nah, untuk hari ini menurut penilaian dari Bapak ya, bahwa kalian tadi belajarnya sudah semangat sekali
Ya, tepuk tangan untuk kawan semua. Ya, mungkin tadi ada yang diskusi, mungkin ada yang bertengkar karena berbeda pendapat, ya masalah. Ya, karena itu memang diskusi, ya namanya diskusi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, nah hari ini kalian tadi kan sudah belajar, ya kan, dan berdiskusi. Nah, apa yang telah kalian pelajari hari ini tadi? Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui apa itu diksi, rima, dan tipografi. Selain itu juga kita juga dapat belajar berkolaborasi bersama teman-teman sekelas. Baik, nah jadi hari ini kalian sudah belajar ya menganalisis sebuah puisi. Ya, menganalisis sebuah puisi, tentunya yang kalian analisis adalah diksinya, kemudian rima dan tipografinya. Baik, mungkin dari ketika berdiskusi tadi, apa kesulitan yang kalian alami? Apakah ada kesulitan? Tidak ada? Ada. Menyesuaikan pendapat dengan teman. Baik. Ya, tidak apa-apa. Karena kan namanya diskusi ya. Mungkin ada yang berbeda pendapat. Nah, tapi ketika diskusi, namanya diskusi, berbeda dengan debat ya. Bahwa diskusi itu kan harus punya solusi. Jalan tengahnya itu apa? Solusinya apa? Berbeda dengan debat. Kalau debat kan tidak ada. Jadi saling silah jawabnya ongko-ongkoan kayak gitu kan. Nah, baik, mungkin itu ya saja yang bisa Bapak sampaikan sebelum kita akhiri. Untuk tugas selanjutnya tadi yang sudah bisa menganalisis rima, diksi, dan tipografi, untuk selanjutnya yaitu kalian persiapkan sebuah puisi ya, nanti kalian rubah menjadi sebuah narasi seperti itu. Nah, bagi yang tadi belum selesai silakan bisa diselesaikan. Baik, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya, bahwa tadi kan sebelum pembuka ada berdoa, mengakhiri juga harus berdoa. Baik, silakan terus memimpin berdoa lagi. Betul, siap, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum Bapak akhiri, perlu diingat nanti silakan kalian langsung pulang ke rumah ya, jangan mampir-mampir ya, nanti kalau dicari orang tua kan yang repot gurunya juga ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Nah, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.